Baiklah anak-anakku sekalian, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas qada dan iradahnya kita masih bisa bertemu dalam proses pembelajaran kali ini. Meskipun pembelajaran kita tidak berlangsung lagi di dalam kelas tapi dalam suasana daring, tapi mudah-mudahan Ibu berharap meskipun kita jauh di mata tetapi dekat di hati, pembelajaran kita tetap semangat meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Supaya pembelajaran kita jauh lebih berkah, alangkah lebih bijaknya, marilah kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan doa. Baik, untuk Ardi, bisa bantu teman-temannya untuk memimpin doa? Bu. Ya, silakan Ardi. Ya Bu, baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Ardi. Ibu. Ya, anak-anak, Ibu absen dulu ya. Berhubung ini kelas akhir, biasanya kalau kelas akhir itu sudah personil kita sudah mulai berkumpul. Hadir Bu. Hadir, oke. Terima kasih Angga. Oke. Andriani hadir? Hadir Bu. Ya, terima kasih Andriani. Eka? Hadir Bu. Ya. Baik anak-anakku sekalian, ini tak besar-besarnya, berhubung kita masih dalam kondisi pandemi, jadi tolong protokol kesehatan itu tetap dijaga ya. Masker jangan kendor, cuci tangan, jaga jarak, kurangi mobilitas. Itu yang wajib kita lakukan dan mudah-mudahan Ibu berharap mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa berkumpul lagi di dalam satu kelas yang sama. Anak-anak, untuk materi hari ini yaitu mengenai masalah perlawanan melawan sang tirani dan proses pendudukan Jepang di Indonesia. Materi ini telah Ibu share di Google Class kalian. Berikut LKPD-nya. Nah, cuma sebelum menginjak pada materi kali ini, mungkin ada yang masih bisa mengingat materi minggu kemarin. Materi minggu sekarang ini merupakan kelanjutan dari materi minggu sebelumnya. Di mana pada materi minggu kemarin itu mengenai masalah kekejaman yang dilakukan oleh massa Jepang selama menduduki Indonesia. Mungkin dari kalian ada yang masih ingat tentang salah satu bentuk kekejaman yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang terhadap rakyat Indonesia? Oke, siapa ini? Oh, Neng Haryani, silakan Neng. Ya. Salah satu bentuk kekejaman Jepang diberlakukannya sistem kerja paksa Bu atau Romusa. Oh iya, terima kasih Neng Haryani. Ada lagi mungkin yang masih mengingat materi minggu kemarin? Saya Bu. Siapa nih? Nak Puji ya? Puji Bu ya. Ya silakan. Itu ada wanita-wanita pribumi dijadikan pemuas nafsu biologis tentara Jepang Bu atau Jukunianfu itu Bu. Oh iya. Nah betul sekali anak-anakku apa yang dikemukakan oleh Neng Haryani sama Nak Puji. Mari kita kasih aplaus buat mereka berdua. Nah, sekarang kita menginjak pada materi yang akan kita pelajari sekarang, yaitu masalah perlawanan melawan sang tirani. Materi ini merupakan cerminan dari kompetensi dasar, 3.5 menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Dan untuk keterampilannya, menalar sikap pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Adapun indikator pencapaian kompetensi dari materi yang akan kita paparkan hari ini adalah 1. Menganalisis latar belakang perlawanan rakyat Indonesia di beberapa daerah melawan tirani Jepang. Yang kedua, menganalisis persamaan dan perbedaan strategi perlawanan rakyat Singaparna, rakyat Indramayu, Aceh melawan tirani Jepang. Dan yang ketiga, menganalisis dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang politik dan ekonomi. Terus yang keempat, menganalisis dampak pendudukan Jepang dalam bidang pendidikan militer. 5. Menyajikan hasil diskusi tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang dalam bentuk cerita sejarah. Dan yang terakhir, menyajikan hasil diskusi tentang dampak pendudukan Jepang dalam bentuk cerita sejarah. Nah, anak-anakku sekalian, perlawanan melawan tirani Jepang ini memang hampir terjadi di berbagai seluruh wilayah Indonesia. Karena antara lain saat itu Aceh mengangkat senjata, perlawanan ini juga terjadi di daerah Singaparna, perlawanan terjadi di daerah Indramayu, rakyat Kalimantan mulai angkat senjata, perlawanan rakyat Irian, dan perlawanan peta di Blitar angkat senjata pula. Nah, berhubung cakupan materi ini sangat luas, sementara kita mengalami keterbatasan waktu, maka untuk kali ini mungkin yang akan Ibu paparkan hanya 3 perlawanan saja, yaitu perlawanan Aceh angkat senjata, terus perlawanan di daerah Singaparna, dan perlawanan di daerah Indramayu. Untuk materi yang di 3 wilayah ini mungkin nanti akan jadi tugas kalian di LKPD. Sebentar anak-anak, kayaknya sudah pada 4L ya? Halo? Iya, ngantuk. Itu Pak Angga sudah 4L? Sudah letih, lesu, lapar, lemas. Memang pembelajaran sejarah kita kali ini disimpan di jam-jam rawan ya. Iya Bu, mana olahraga lagi Bu? Ada sekarang? Ada Bu. Ada, ya silakan perhatikan ya, biar tidak ngantuk. Kalau yang hafal lagunya bisa sambil mengikuti.
Bagus ya sekolah kita kalau di video. Bu tuh tempat kemarin Bu dimanjat Bu. Iya. Itu yang pojok itu kayak aku gitu. Iya. Ini aku nyelip-nyelip nih waktu pembuatan videonya. OSIS kok Bu. Tako. Nih bapak kepala sekolah kita ya. Sambil nyanyi kalau bisa. Jiwa di laut jihad meninggalkan Aiman. Ya, aku nyanyi, aku. Kok kayak Puji ya Bu ya? Ya, Iya yang jadi polisinya kayak Puji. Polisi tidur itu Kak. Sudah selesai anak-anak? Sudah nggak ngantuk lagi? Ya Bu, udah seger Bu. Nah, seger ya. Nah, gue balikin lagi ke PPT-nya. Nah, Nurul itu mau orasi apa itu? oke. Sudah tak ngantuk? Sudah Bu. Nah, setelah menyaksikan video yang barusan, mungkin ada pertanyaan dari Bu, Oke, siapa nih? Nur ya? Nur Ibu, Nur. Oh, Nur ya, Muhammad Nur. Oke, kenapa Nur? Iya, jadi saya ini Bu, setelah menonton video tadi Bu, saya Iya. tergugah Bu atas perjuangan yang dilakukan oleh Kiai Haji Zainal Mustafa Ibu, yang sangat Iya. membela agama dan rakyatnya sampai beliau rela berkorban nyawa Ibu. Ya. Terima kasih Nur. Ada Iya, lagi Bu. mungkin? Atau misalkan ada yang mau bertanya? Izin bertanya Ibu, Ya, siapa nih? Andriani, ya? Bu. Ya. kebijakan apa saja yang dibuat oleh Jepang yang ditentang oleh Kiai Haji Zainal Mustafa Ibu? Oh, ya baik. Pertanyaannya bagus, Nur. Mantap Andriani. Sebelum Ibu menjawab, mungkin ada dari kalian yang bisa mengungkapkan memberikan masukan atau mengungkapkan ide gagasan dari pertanyaan Andriani? Saya Bu bisa Oke, Neng Lisa, apa Neng Lisa? izin menjawab Bu. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Jepang yang memicu kemarahan rakyat Singaparna, maksudnya Kiai Haji Zainal Mustafa adalah adanya kewajiban untuk menghormat atau membungkuk ke arah matahari. Bu. Ya, ya bagus. Terima kasih Neng Lisa. Jadi memang jawabannya sudah mendekati kebenaran. Sebentar, loncat lagi ya. Nah, memang perlawanan yang terjadi di Sukamana, perlawanan yang terjadi di Sukamana itu meletus pada sekitar bulan Februari 1944. Perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Beliau adalah seorang ajengan di Sukamana, Singaparna. Beliau sangat menentang sekali kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Jepang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan salah satu kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Jepang yang membuat beliau geram seperti apa yang tadi dikemukakan oleh Neng Lisa, salah satunya adalah Jepang menerapkan aturan kalau rakyat Singaparna itu setiap pagi harus melakukan sekre atau memberikan penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan dalam-dalam ke arah bendera Jepang yang berlambang matahari terbit. Hal ini sangat jelas menyinggung perasaan umat Islam khususnya yang ada di wilayah Singaparna, karena menurut umat Islam ini termasuk perbuatan yang menyimpang ya, atau perbuatan syirik. Selain sekre tadi, mungkin ada tidak faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perlawanan di Sukamana tadi? Ada yang bisa menyebutkan mungkin selain faktor kebijakan pemerintah Jepang melakukan sekre? Saya Bu, coba
Oke, Eka, silakan Eka. Mungkin itu Bu, rakyat Sukamana banyak yang jadi Romusa Bu. Oh iya, rakyat Sukamana khususnya banyak yang menjadi Romusa. Apa itu Romusa? Ada yang tahu apa itu Romusa? Kerja paksanya Jepang, Bu. Oh iya, terima kasih Neng Nurul. Hati-hati ya, karena zaman Jepang dan Belanda juga ini sama-sama menerapkan sistem kerja paksa, cuma sedikit berbeda istilah. Kalau pada zaman Jepang itu disebut dengan apa tadi? Romusa. Ya. Kalau pada zaman Belanda istilahnya Rodi ya. Ya, nah ini apa namanya kerja paksa ini biasanya dilakukan oleh para pemuda untuk membuat proyek-proyek pembangunan yang apa namanya yang membantu pihak Jepang dalam pembangunan berikutnya. Nah, lanjut ya. Zainal Mustafa ini secara diam-diam telah membentuk pasukan tempur Sukamana yang dipimpin oleh Ajengan Nazimuddin. Pertempuran ini terjadi kurang lebih 1 jam di Kampung Sukamana atau yang sekarang disebut dengan Kampung Bage. Karena jumlah pasukan yang lebih besar dan peralatan senjatanya yang kurang lengkap, tentara Jepang berhasil mengalahkan pasukan Kiai Haji Zainal Mustafa pada tanggal 25 Oktober 1944. Ini tepatnya pada hari Jumat. Kiai Haji Zainal Mustafa dihukum mati, sementara itu Kiai Umar, guru beliau, disiksa oleh polisi Jepang dan pada akhirnya meninggal. Itu tentang perjuangan Kiai Haji Zainal Mustafa, salah satu perjuangan rakyat Indonesia menentang pendudukan Jepang. Nah, untuk tiga perlawanan daerah yang terjadi di Jepang. Sebentar. Nah, untuk perlawanan di 3 daerah tadi ya. Menyaksikan video tersebut, apa ada tanggapannya? Bagaimana pendapat kalian tentang video dari tekanan tadi? Itu perjuangan yang dilakukan sama Kiai Haji Zainal Mustafa, Bu. Beliau ini sangat membela agama dan rakyat sampai rela berkorban nyawanya. Kamu tak takut Nurul lihat video barusan? Takut ya? lihat jalannya kemana-mana, Bu. Oke, takut tapi memang betul sekali anak-anak. Setelah kita menyaksikan tayangan video tadi, kita akan tergugah dan Ibu harap mudah-mudahan rasa nasionalisme kalian itu semakin semakin membara, apalagi di zaman Indonesia hari ini yang notabene nasionalisme di kalangan anak-anak bangsa itu sudah semakin menurun. Nah, baik anak-anak, untuk kegiatan berikutnya kita masuk ke dalam forum diskusi ya. Kelas kita Ibu bagi 3 kelompok. Sebentar. Untuk kelompok 1, Angga ada ya? Angga sama Haryani dan Puji. Itu membahas tentang materi perlawanan rakyat Kalimantan terhadap pendudukan Jepang. Oke, siap Angga? Baik Bu, siap. Ya, terima kasih. Tolong pimpin teman-temannya untuk berdiskusi ya. Baik Bu, saya akan mimpin Puji nih Bu nih, suka rewel Bu. Ya, Nak Puji jangan gitu Nak Puji. Kelompok 2, Enggak, yang minta acara Angga nanti. oh iya, siap. Kelompok 2, Agung, Eka, Andriani, dan Nur. Kalian membahas materi tentang perlawanan rakyat Irian melawan pendudukan Jepang. Bisa ya? Bisa Bu, siap. Silakan pimpin teman-temannya, Nak Eka. Baik Bu. Ya, terima kasih. Kelompok 3, Nurul, Nelisa, dan Ardi. Kalian membahas tentang perlawanan peta di Blitar terhadap pendudukan Jepang. Bisa ya? Bu, Haryani belum dapat kelompok, Bu. Oh maaf Neng Haryani. Sudah Bu, kelompok Angga tadi. Oh iya. Semuanya berarti sudah ya? Ada lagi yang belum masuk ke kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Sudah semuanya ya? Silahkan kalian mendiskusikan materi yang telah kalian dapat dengan kelompok masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit. Nanti setelah waktu berakhir, kita diskusikan lagi di room berikutnya. Oke, selamat bekerja anak-anak. Baik Bu. Ya. 2 udah selesai Bu. Udah selesai Naika? 1 juga sudah. 1 udah, alhamdulillah. 3 udah, Nak Nurul? Oke, ya baik, terima kasih anak-anakku. Oke, kalau sudah kita runut ya, mempresentasikan hasil diskusi. Silahkan mulai dari kelompok 1. Siapa yang akan mewakili? Saya aja Bu. Oke, Angga silahkan. Baik Bu, kelompok kami tadi setelah berdiskusi, saya Puji dan Haryani sepakat ini hasilnya gitu ya, mengenai perlawanan rakyat di Kalimantan terhadap pendudukan Jepang. Nah, mengenai perlawanan rakyat di Kalimantan sendiri, ini untuk tokohnya Bu, tokohnya dipimpin oleh seorang kepala suku, namanya Pangsuma. Terus
Belakangnya kenapa? Karena ternyata tentara Jepang ini mereka bertindak sewenang-wenang kepada penduduk rakyat Dayak. Maka Ya. muncullah perlawanan. Nah, karena rakyat Dayak ini dia biasa hidup-ikutan, karena memang hidup-ikutan, ini mengakibatkan perlawanan ini agak sulit bagi pemerintahan Jepang. Artinya memberikan perlawanan yang signifikan. Tetapi lagi-lagi Bu, ternyata Jepang ini lebih pintar daripada orang Indonesia. Makanya nanti orang Jepang dia ngirim mata-mata sehingga nanti perlawanan dari orang-orang Kalimantan ini, orang Dayak ini berhasil dipatahkan oleh pemerintahan Jepang dengan adanya spionase atau mata-mata atau ada juga pengkhianat. Itu Bu, kelompok kami yang barusan mendapatkan datanya seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Nak Angga sama teman-teman kelompok satunya. Ada yang akan menanggapi? Atau mungkin mau lanjut kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, jadi anak-anak dari 3 presentasi kelompok kalian, mungkin kita bisa mengambil kesimpulan kalau rata-rata perlawanan terhadap rakyat terhadap pendudukan Jepang di berbagai daerah itu memiliki tujuan yang sama ya, yaitu pingin bebas dari belenggu penderitaan yang telah diberikan Jepang kepada rakyat Indonesia. Bukan mungkin lagi, tapi bangsa Indonesia saat itu sudah sangat muak dengan adanya penjajahan, makanya tiap daerah angkat senjata untuk melawan pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, selain kesimpulan yang Ibu kemukakan tadi, mungkin ada yang mempunyai pendapat lain untuk memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Oke, siapa nih? Oh, Nak Eka, silakan. Ya, saya izin menambahkan, Bu. Oke. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari materi kali ini adalah tidak ada perlawanan yang sia-sia. Walaupun mereka gugur di medan perang, tetapi mereka tetaplah sang pemenang di hati rakyatnya. Oke, Begitu, Bu. terima kasih Nak Eka. Kesimpulan yang sangat baik sekali. Mungkin anak-anakku ini sudah di ujung akhir jam ya. Akhir jam pelajaran, Ibu sudah tampak kalian sudah mulai letih, lesu, lemas lagi. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, mungkin ada yang bisa memberikan kesan terhadap materi pembelajaran kita kali ini. Setelah saya menyimak materi ini dari Ya. awal sampai akhir, yang saya rasakan ternyata perjuangan itu sangat berat dilakukan. Iya. Makanya kita sebagai generasi penerus Ya. di zaman hari ini, di zaman modern ini tidak boleh menyia-nyiakan perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita. Seperti Ya. itu, Bu. Ya, terima kasih Nak Agung telah memberikan kesan-pesan yang sangat bagus dalam proses pembelajaran kali ini. Ya, jadi intinya anak-anakku perjuangan merebut kemerdekaan memang berdarah-darah, memakan waktu yang sangat panjang. Jadi Ibu harap mudah-mudahan kalian itu bukan hanya sebagai generasi penikmat, tapi betul-betul suatu generasi yang bisa mengisi Indonesia di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Ibu doakan nanti dari kelas kita nanti akan lahir misalkan calon Menteri Pembangunan Daerah tertinggal ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu tidak lupa mengingatkan silahkan kalian kerjakan tes sumatif yang sudah Ibu upload di LMS dengan batas pengumpulannya mau sampai kapan nih? Bisa Besok, Bu. Besok, bener ya? Besok Nak Puji ya? Minggu depan aja Bu. Loh, kok minggu depan? Terlalu lama Nak Angga? 2 hari ya? Besok aja, Mbak. Oke, 1 atau sampai 2 hari ya. Nah itu ya, jadi jangan lupa sumatifnya, LKPD-nya itu tolong diisi dengan batas waktu kurang lebih 1 atau 2 hari. Baik anak-anakku, bel sekolah kita sudah berbunyi. Silakan untuk mengakhiri pembelajaran. Tadi diawali dengan doa, mungkin diakhiri pula dengan doa. Yang mau memimpin siapa? Mau Nak Ardi lagi atau Nak Nur? Atau siapa nih? Silakan Ibu kasih. Oke, saya Bu. Oke, siapa nih? Oh, Nak Ardi ya, Nak Ardi silakan. Oke, marilah teman-teman kita membaca doa setelah belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anakku telah mengikuti pembelajaran dari awal akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, pulang langsung ke rumah masing-masing ya. Jangan belok kanan belok kiri. Ya, Bu. Saya di rumah ini Bu.